Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Brad, selamat malam. Masih jumpa lagi dengan saya, Jafarudin, di channel Angkat Kopi Mo Brad. Iya, brother, hari ini malam yang istimewa. Ini malamnya malam Jumat Kliwon. Waduh, malam Jumat Kliwon. Kalau sudah ketemu kata-kata Kliwon tuh luar biasa mistiknya, luar biasa. Dan malam hari ini saya jalan-jalan ngopinya di kawasan makam Sunan Gunung Jati, sebagai wali yang paling dihormati daripada 9 wali lainnya. Ini wali Sunan Gunung Jati menjadi rujukan semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia semua. Kalau belum ke Gunung Jati rasanya belum komplit. Nah, pada malam hari ini kita nanti bincang-bincang cari Pak Ustadz sini yang biasa mimpin doa. Saya juga mau minta doa super. Nanti kita akan duduk di beringin sakti. Ada pohon beringin, namanya beringin, kalau bahasa Jawa manggilnya beringin sakti. Nah, kita biasanya kalau sudah duduk di sini akan lama, berat. Banyak juga teman-teman saya, artis-artis, kalau mau ke makam Sunan Gunung Jati, nah ngopinya di sini, berat. Sini kopinya kopi istimewa. Ini kalau dulu ada kopi keraton, ini kopi Sunan Gunung Jati. Dulu ada Mas Charlie Van Houten ST12 jalan-jalan makan di sini sama saya. Makanannya luar biasa juga. Ada lengko dadar, wah belum tahu, kayak danan pasti, berat. Kemudian ada lagi Mbak Novi Kade tuh, artis Pantura. Jadi kalau jangan aneh kalau di sini ada dengar musik Panturaan, karena memang di sini daerah Pantura. Kemudian Mbak Nunung Alfi sama Mas Caki itu, wah tiap malam Jumat, bukan Jumat Kliwon aja, di sini ngejar kopi dan nasi lengko dadar. Ya, brother, itu sekelas. Nanti bagaimana ramenya malam Jumat Kliwon dengan situasi yang memang saat ini masih pandemi, tapi saya yakini bahwa di makam Sunan Gunung Jati itu semuanya tidak ada masalah. Mereka fokus berziarah, tidak ada urusan dengan COVID, tidak ada urusan dengan macam-macam lah, karena rata-rata masyarakat atau warga se-Indonesia nih, bahkan dari luar negeri juga ada. Nanti banyak bule-bule juga yang pada ziarah ke sini. Padahal nggak ngerti, berarti dia doanya nggak ngerti. Harusnya pakai Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz Oni, keren nanti. Nanti kita temui Pak Ustadz Syahroni. Kalau saya panggilnya Pak Ustadz Oni. Nanti kita bincang-bincang bagaimana cerita tentang malam Jumat Kliwon yang begitu sakral, dipandang sakral oleh masyarakat Indonesia, utamanya warga Cirebon yang memang menjadi tuan rumah. Bagaimana nanti penerimaan masyarakat dari berbagai daerah pada datang ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Mari kita temui Ustadz Oni, Ustadz Syahroni. Kawan.
Brother Sister Senusantara, malam ini sudah ketemu dengan Pak Ustadz Sahroni. Ini nyarinya tadi juga susah, banyak orang selip ke rumah Pak Ustadznya. Alhamdulillah masih ketemu. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Pak Ustadz, ini saya lagi ada di channel saya nih Pak Ustadz. Ini channelnya Angkat Kopi. Angkat Kopi, Pak. Angkat Kopi, ya. Pak Ustadz, kita ngobrol-ngobrol ini kan malam Jumat Kliwon, Pak Ustadz. Kelihatan tadi masuk ke, aduh saya pakai motor aja, kalau pakai mobil waduh susah dah. Tapi pakai motor aja juga tadi hampir setengah jam nih dari depan ke sini karena ngantri. Ada apa sebenarnya malam Jumat Kliwon, Pak Ustadz? Jadi malam Jumat Kliwon itu kedatangan tamu besar dari khususnya wilayah 3 Cirebon dan umumnya seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia ya? Ya. Jadi macam-macam orang tuh kumpul di apa sebenarnya apa? Yang pertama yaitu menginginkan karomatnya Syahsyat Hidayatullah. Oh, minta karomah. Dan kita dikabulkan permohonannya dengan wasilah Syahsyat Hidayatullah yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi tujuan utamanya mereka cari karomah. Karomah. Cari Hidayatullah. Ini dari berbagai nanti apa yang diberi mereka hanya apakah berkata ada yang sampai di sini ada yang mandi, ada yang apa tuh? Mandi berapa sumur gitu loh? Mandi 7 sumur. Oh, mandinya 7 sumur berarti itu. Ada yang ritual kayak gitu atau itu apa sih? Jadi sebaiknya sebelum ziarah itu mandi 7 sumur terlebih dahulu. Oh, sebelum ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, mandi dulu. Mandi dulu. Yang bagus ya untuk Intinya untuk mensucikan diri kita dulu. Baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karomat yang sekali. Jadi minta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan wasilahnya. Syekh Syarif Hidayatullah yang memang Syekh Syarif Hidayatullah ini atau biasa di sini Sunan Gunung Jati ya. Jadi ini menjadi apa ya di Wali Songo ini apa tuh? Jadi sentral barometernya wali itu Sunan Gunung Jati. Jadi semua dari 9 wali itu yang diketahui itu kemudian semua tuh muaranya di Gunung Jati. Dituakan ya dari. Walaupun umurnya paling muda tapi dituakan di 9 wali. Itu sih memang Subhanallah. Berarti. Jadi memang ternyata di sini mau berdoa tapi ada dari berbagai daerah itu. Kadang dia untuk kesininya suci itu yang jadi mandi dulu di 7 sumur. Dan itu dari sumur apa aja itu tuh, Pak Ustadz? Yang pertama itu adalah sumur jati. Sumur jati. Yang artinya sejatine ingsun. Sejatine ingsun. Jadi kira-kira antara hati dan pikiran itu harus satu. Itu sejati. Sumur jati. Yang kedua itu sumur kemuliaan. Sumur kemuliaan. Jadi setelah jatinya ingsun, kemudian baru kita ingin memuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sumur kemuliaan. Kemudian yang kedua itu adalah, yang ketiga adalah sumur kanoman. Sumur kanoman. Kanoman. Keraton kan? Keraton. Nah, sumur kanoman itu artinya manusia itu dibagi dua. Jadi ada umur yang muda, kemudian nanti ada sumur lagi yaitu sumur kesepuhan. Oh, berarti sumur muda tuh kanoman tuh. Nom. Muda. Nah, baru setelah nom kita merasa tua. Merasa tua. Nah. Sumur kesepuhan. Yang 4 ya. Kemudian yang kelima itu sumur jalan tunda. Jalan tunda kemaning arane kok angel-angel. Mengkeren arane jalan tunda. Jadi jalan tunda itu ceritanya Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang itu ketika mau menjala dan setelah menjala itu taruhnya di tempat situ, akhirnya jadi sumberan air. Jadi sumberan air yang sekarang menjadi sumur yang dinamakan Jalan Tunda. Sumur Jalan Tunda itu baru 5 tadi. Kemudian yang keenam itu sumur Tegapati. Sumur Tegapati. Jadi sumur Tegapati itu sejarahnya Ongkin ketika datang di Muara Jati itu pengen diaku menjadi istrinya Sunan Gunung Jati. Ongkin nangis 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam.
air matanya, tetesannya itu menjadi sumberan air yang akhirnya dinamakan sumur Tegapan. Sumur Tegapan. Karena Sejarahnya apa? begitu, Bro. Karena pengen diaku menjadi istrinya Sunan Gunung Jadi karena dia belum Islam, akhirnya Sunan Gunung Jati menyatakan mau tidak kalau masuk Islam. Setelah 40 hari, Ong Tin itu mau menjadi masuk Islam dan mau menjadi istrinya Sunan Gunung Jati. akhirnya mau ya? Mau menjadi istrinya Sunan Gunung Jati dengan catatan beliau harus masuk Islam. Tarik masuk Islam gitu ya. Terus yang ketujuh, Yang ketujuh, sumur kejayaan. Kejayaan. Sumur kejayaan. Jaya berarti. Jaya. Jadi sejarahnya itu ketika Pangeran Fatahillah mau menyerbu ke Jayakarta, menyerang Portugis, itu Sunan Gunung Jati menyarankan untuk mandi di situ. Mandi Sumur kejayaan. Supaya apa? Jaya. Supaya jaya, bukan Jaya. kejayaan. Nah itu sumur 7. Ya, jadi memang kalau yang baik kan begitu, kalau apalagi dari masyarakat Indonesia nih, yang dari luar Jawa Barat, dari luar Cirebon, itu sebaiknya memang Membersihkan tata keramanya begitu, Membersihkan diri dulu, kemudian baru berjarak ke makam. Katanya nanjaknya, aduh jedak. Ini baru anak tidak ngelawang, dan berapa pintu gitu loh? 9 pintu. 9 pintu. Itu tetap Harus melalui 9 pintu kalau mau masuk langsung ke makam Sunan Gunung Jati. Tapi rata-rata kan kalau malam Jumat kayak gini kan penuh. Kalau malam Jumat Kliwon itu makam Sunan Gunung Jati secara langsung tidak dibuka. Tidak dibuka ya karena jumlah ya. Tapi bahaya. Ya artinya bahaya dalam artian kalau makam Sunan Gunung Jati di dalamnya itu kan banyak perabotan antik yang langsung dari Cina pada waktu pembawaan dari Nyi Ong Tin. Oh tadi Nyi Ong Tin juga ada di Di dalam. Oh, di dalam juga ya ini ya, makamnya ya. Ada di dalam. Makanya tadi juga ada kalau ada orang-orang yang kayak Cina gitu pada jarak sini tuh karena dia ke Ong Tin. Ada jalur keturunan. Oh ada jalur keturunan. Jadi pantaslah kalau Cirebon itu banyak Cina, gitu Pak. Karena ada sejarahnya begitu ya. Ada nenek moyangnya itu ada di turunan dan istrinya raja kan. Iya. Tahu selain memang acara-acara sakral itu setelah. Nah itu tuh Pak Ustadz. Ya. Saya ini kebiasaan nih Pak Ustadz. Setelah saya pernah ngantar teman-teman juga ada yang begitu, artinya kemudian desak-desakannya karena memang berjubel banyak orang. Kalau malam Jumat itu ini pandemi ini masih berjubel juga Pak Ustadz. Nggak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Cuman tetap di dalamnya itu pakai protokol. Oh iya tadi juga polisinya galak. Pak Jumar itu pakai iya Pak. Saya kan harus ngomong nanti saya pakai lagi lah. Nah kemudian setelah itu saya tuh pernah tuh dengan kawan-kawan dengan Mas Dedi Kampleng, kemudian dengan Charlie ST12 itu kemudian setelah jalan. Nah jadi nih di warung ini Beringin Sakti karena di depannya memang pohon beringin yang sudah beratus tahun. Nah itu terus kita ngopi. Nah yang paling menarik ini berat. Ya, ini. Nah ini berat. Ini nih Nasi lengko dadar. nasi lengko dadar. Radar se-Indonesia kalau ke makam Sunan Gunung Jati datang ke Beringin Sakti nih, warung nasi Beringin Sakti, ngicipin ini deh. Pasti kan kanan tuh, pasti pengen kesini lagi. Ini, waduh komplit nih Pak Ustadz memang karena saya dengan Pak Ustadz. Saya jalan komplit. Ada kopi hitam, ada ini, ada telur asin. Wah, makanya sih kalau dengan Pak Ustadz tuh asik lah palingnya. Pak Ustadz, selain memang mereka biasanya ngobrolin apa aja sih kalau memang misalkan Pak Ustadz kan kadang juga bawa tamu ya? Ya, tamu. Bawa tamu untuk kadang kan memang banyak rombongan nih. Kadang kan doanya takut nggak paham tuh. Jadi nanti boleh ya ketemu Pak Ustadz dulu ya? Membantu. Iya, berarti nanti ke dalamnya berarti dengan Pak Ustadz ya? Ya. Ada juga memang ada juga rombongan dari keluarga keraton juga ada yang bawa tamu-tamu dari Jakarta. Biasanya Pak Ustadz bawa rombongan dari mana aja ini tuh? Bukan hanya orang biasa, pernah saya juga kedatangan seorang jenderal
Iya. polisi ke sini, ya saya yang memimpin, yang memandu rombongan tersebut Untuk untuk memimpin. berziarah, untuk Ya. memimpin ziarah. Dia memintanya bukan kepada Sunan Gunung Jati, tetapi wasilahnya Sunan Gunung Jati kepada Allah Subhanahu. Oh, itu jadi memang kan begini Pak. Percaya tidak percaya bahwa apa yang tadi Pak Ustadz Tony sampaikan, bahwa ini banyak sekali orang yang mau berziarah di sini kemudian punya niatan tertentu, pengen jadi pejabat, pengen naik pangkat segala macam, adalah ya sah-sah saja meminta doa, kemudian kita tadi berdoa kepada Allah, tetapi dengan karomahnya Sunan Gunung Jati, supaya ini kalau ini sih biar lebih cepat. Contoh saja, kalau saya minta uang ke Pak Ustadz ini susah, nah saya cari tuh Pak Bobi namanya. Pak Bobi aja suruh mintain duit melalui Pak Bobi aja. Kadang Pak Ustadz kalau ketemu saya, udahlah nanti aja. Nah nanti kalau dengan Pak Bobi itu, kalau Pak Bobi yang minta, itu langsung tuh Pak Bobi Daung itu langsung kasih lah. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau memang lebih cepat tuh ada orang yang memang bisa untuk membantu lebih cepat, Yang lebih dekat dengan Allah. yang lebih dekat dengan Allah. Jadi ya sudah, kasih Allah itu kemudian ya kita nyamper supaya doanya lebih cepat. Apalagi doanya kenapa dipimpin oleh Ustadz, barangkali doanya juga supaya niatannya apa ya Pak Ustadz ya, Ternyata doanya apa. Dan faktanya, mohon maaf, saya juga Pak Ustadz lagi pejabat juga ya, kayak gini pernah jadi pejabat. Tapi memang doanya kemudian benar-benar setelah kesuci doa sana dan mayoritas dikabulkan, alhamdulillah. Karena memang doanya Pak Ustadz ini doanya super. persib. Nah beliau ini juga biasanya nih kalau saya dengan Pak Ustadz nih, Pak Dede Permana tuh saya nyari di sini, Pak Dede Permana nggak ke sini Pak Ustadz. Sini malam ini ada tamu katanya. Oh aduh, kayak dukun maning banget. Kalau Pak Ustadz sih Ustadz, kalau Pak Dede Permana dukun, ketemu maning. Kacau Pak Dede Permana nih. Jadi Pak Ustadz, selain artinya yang ini, selain pejabat, banyak dari daerah mana saja tuh Pak Ustadz yang ini. Kalau saya tadi ketemu dengan orang Tangerang, Ya, orang Jakarta ya. Ini dari berbagai. kalau malam Jumat Kliwon itu bukan hanya wilayah 3, Ya. akan tetapi seluruh wilayah Indonesia itu ada Jadi semua orang itu macam-macam dari daerah itu ada di sini. macam-macam. Contohnya Bapak Bobi itu kan dari Medan. Oh Pak Bobi dari Medannya. Bobi dari Medan. Nah, alhamdulillah datang ke sini tujuannya yaitu satu, ziarah. Ziarah, meminta kepada Allah dan meminta barokah dan karomatnya dari Sunan Gunung Jati. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan terkabul. Gitu. Tapi kan kadang saya juga waktu itu bukan Kliwon, Iya. malam apa kok tetap rame. Memang apa tiap harinya rame? Jadi Pak? setiap hari itu ramai, alhamdulillah. Cuman puncaknya malam Kliwon ketika seluruh orang-orang itu datang untuk berziarah. Dan ziarah pada waktu malam Jumat Kliwon itu dibagi dua, Pak. Yang pertama habis Isya sampai jam 9, kemudian selesai istirahat, jam 12 naik lagi. Oh jam 12 naik Jam lagi? 12 itu ada tahlil kedua. Oh tahlil kedua. Jadi tahlil pertama itu untuk orang umum, untuk orang yang wilayah 3. Tahlil yang kedua jam 12 itu biasanya orang-orang yang dari luar. Orang Yang dari luar baru bisa masuk tuh ke tahlil kedua ya. Kedua. Jadi memang kan saya juga selain malam Jumat Kliwon, malam Jumat biasa juga tetap ramai kan Pak Ustadz ya? Cuman fokusnya atau ramenya itu pusatnya di malam Jumat Kliwon. Oh, malam Jumat Kliwon ini ya semua kayak murudan. Kalau persis kayak murudan dong, datang macam-macam. Sampai musiknya macam-macam. Anak gambusan, anak dangdutan, pokoknya macam-macam lah. Tapi rata-rata berziarah ini memang rata-rata memang diniatin untuk berziarah ya, untuk berdoa meminta kepada Allah melalui rahmatnya, wasilahnya dengan Gunung Jati, dan mereka begitu yakin ya. Dan karena memang kalau tidak yakin juga susah. Susah kan?
Ya memang rata-rata kalau orang teman-teman saya tuh kalau cari jangan malam Jumat Kliwon, terlalu penuh. Karena konsentrasinya kurang. Tapi seorang sendiri sih nanti deh belakangan gitu kan. Karena malam saya pernah kalau malam Senin juga Senin ada Senin itu sama Kamis. malam Senin malam Kamis ya ada ya. Kemungkinan di Gunung Jati itu malam Senin sama malam Kamis. Jadi Minggu malam sama Rabu malam. Itu untuk orang-orang khusus Cirebon. Biasanya ada dari keratonnya, Pak Ustadz ya. Dari keraton Kanoman, misalkan itu yang sultannya juga datang. Sultannya datang untuk memimpin doa di situ dengan para kiainya, termasuk Pak Sukoni juga mengawal di situ, doa bareng, doa bersama, tahlil bareng di situ. Dan saya beberapa kali juga memang kalau setiap malam Senin dan malam Kamis ya, memang itu. Dan rata-rata ya, tapi semua berat begitu habis doa. Nah ini warung Beringin Sakti, kenapa arahnya warung Beringin Sakti? Waktu beli sejarahnya Pak Ustadz. Sejarahnya itu karena di belakangnya Beringin akhirnya dinamakan Beringin Sakti. Oh, jadi memang ada pohon beringinnya ya? Ada pohon beringinnya. Itu umurnya sudah ratusan tahun. Umurnya ratusan tahun. Waduh, Dan alhamdulillah kuat, tidak pernah rubuh. Iya, alhamdulillah. Kalau pusing gue Soeharto, wah lain kan ada pohon kepu tiba jadi pejabat tiba. Saya mudah-mudahan ini sih memang karena dijaga gitu kan, dirawat, banyak doanya dijagain juga dengan doa supaya memang ini Beringin ini memang menjadi peneduh untuk semua wisatawan. Kalau boleh dikatakan ini juga sebenarnya wisata religi kan. Ya. Jadi kadang yang datang selain yang ingin berziarah, kadang juga ada beberapa teman-teman yang suka sejarah, kebudayaan, mereka juga berwisata religi. Dan wisata religi bagaimana dengan situasi makam Wali Songo Sunan Gunung Jati ini. Biasanya ada wisata religi terakhir pasti ke sini. Kalau nggak ke sini tuh ya bukan wisata religi namanya. Jadi kalau udah pengen ke beberapa makam Sunan ya, makam Wali ya. Orang-orang itu mau berangkat haji, sebelum berangkat haji itu ziarah dulu ke sini, Pak. Ya saya juga pejabat juga kan kalau ulang tahun Cirebon, semua juga ada urutannya juga tetap harus ke ziarah ke Gunung Jati gitu. Kalau enggak, walaupun kepala daerah mau enggak dulu siapa-siapa. Saya sih nggak nakut-nakutin, tapi maksudnya sejarah itu karena memang ada fakta yang timbul dari itu, sehingga memang ini luar biasa Pak Ustadz. Luar biasa. Sunan Gunung Jati sudah meninggal, ya makamnya di sini. Tapi makamnya Syekh Sunan ini ternyata bisa menghidupi banyak orang. Jadi intinya orang Gunung Jati itu hidupnya dari orang mati. Oh iya tuh, orang itu bisa ngasih makan orang hidup. Ini kan barokahnya ya. Ya kadang di sini ya sudahlah jualan di sini. Dia jualan pernak-pernik. Khas apa tuh kayak tasbih yang paling utama ada tasbih dari kayu apa tuh? Kayu Nagasari. Kayu Nagasari itu kenapa? Apa itu kayu Nagasari itu kayu apa itu tuh Pak Ustadz? Jadi kayu Nagasari itu kayu yang ada di dalam makam Sunan Gunung Jati, komplek makam Sunan Gunung Jati. Oh berarti itu pohonnya itu ada di dalam komplek makam Sunan Gunung Jati. Dan di dalam bukan di luar. Di dalam ya, di dalam. Pas di depan makam Sunan Gunung Jati. Oh ya, itu berarti nanti itu dibuat kalau itunya nunggu jatuh, bukan dipotong nanti rusak. Iya, habis nanti. Jadi memang itu berarti dari jatuhan ranting dan batang itu ya itu dibuat. Kemudian dibuat tasbih dan memang itu sangat luar biasa dan luar biasa. Harganya juga lumayan lah kalau memang orang-orang yang paham dengan itu. Dengan sejarah. Ya, dengan sejarah dia akan membeli walaupun harganya cukup lumayan juga. Tapi mereka pasti pada beli. Rata-rata orang-orang yang berziarah juga pada nyari Pak Ustadz. Pada nyari. Ada yang dibikin tasbih. Ada yang bikin gelang. Ada bikin gelang ini ya. Ada yang bikin kalung. Ada juga ada yang keris tapi pakai itunya rangkanya ya. Iya buat tutup itunya segala macam rangkanya tuh dari kayu Nagasari dan itu luar biasa lah pokoknya. Ada
kasarnya ada hal-hal tertentu yang memang untuk merawat barang tersebut. Artinya dari kayu nagasari itu bisa dikasih minyak apa tuh Pak Ustadz? Minyak caparon. Caparon. Nah, ini saya ini dulu kalau ini Pak Ustadz, saya juga dulu sama Charlie disebutnya Gus Japar. Itu tuh kacau tuh Charlie tuh. Kacau aja kasih saya Gus. Dia kan gurunya namanya Gus Japar juga itu. Jadi kalau di saya tuh, dan itu Charlie kalau ke di sini waduh lama tuh. Dan banyak lagi teman-teman yang tadi, mudah-mudahan ini juga apa yang hari ini terjadi malam Jumat Kliwon. Bagi brother sister yang belum pernah kesini, ini akan rugi Pak Ustadz ya. Rugi Pak Ustadz. Jadi memang bagaimana kemudian ini menjadi momen-momen buat diri kita bahwa memang makam Sunan Gunung Jati punya aroma yang luar biasa. Makamnya aja ini itu sudah meninggal aja bisa menghidupin orang banyak, dan ini menjadi bukti bahwa memang Sunan Gunung Jati memberikan kontribusi besar untuk masyarakat, utamanya di wilayah Gunung Jati. Gunung Jati itu berarti ada di apa jalan apa ini tuh? Jadi sekarang itu Pak, pada waktu tahun 2007 tadinya di sini itu kecamatannya Cirebon Utara. Karena untuk memufkan Sunan Gunung Jati akhirnya jadi kecamatan. Oh, kecamatan Gunung Jati. Gunung Jati lah. 2007 ya. Oh, jalannya dulu juga bukan jalan apa ini tuh? Cirebon Utara. Jalan Cirebon Utara ya. Sekarang Jalan Sunan Gunung Jalan Sunan Gunung Jati itu bentuk penghargaan masyarakat Cirebon bahwa karuhunnya memang kita harus bagaimana ya, ada kata keramanya ya Pak Ustadz ya. Kata kerama untuk bisa bagaimana kita juga kalau seluruh kita harus terus ya bersilaturahmi dengan tadi dengan ziarah. Dan di Gunung Jati pun sudah pluralisme. Artinya pluralisme itu di Gunung Jati itu ada tempat ziarah yang dibagi dua. Yang sebelah untuk Muslim, yang sebelah itu untuk non-Muslim. Oh, karena ada tadi. Jadi banyak juga itu Pak. Cina itu walaupun yang bukan Islam ada yang ziarah, tetapi tempatnya berbeda. Yang sebelah kiri. Jadi kita kan tapi tetap saling menghormati ya Pak Ustadz. Jadi pluralisme sebelum dimunculkan di Gunung Jati sudah pluralisme. Oh sudah, berarti memang dari dulu ya memang berarti NU. Kalau wah asal itu Gus Dur. Jadi kalau orang NU pluralisme itu asli. Jadi semua menghormati semua agama itu ada yang itu saling menghormati. Baik brother dan sister se-Indonesia, se-Nusantara, mungkin cukup dulu nih, nanti kita kayaknya lapar mau makan ini. Jadi kita tutup dulu, brother sister jangan lupa terus komen ya. Nanti sarannya tuh terus mau di mana lagi nih kita ngopinya. Yang penting kan ngopi, tetap nanti subscribe supaya bisa mengikuti. Jadi subscribe, like, and comment. Nanti komen ting tong gitu supaya begitu notifikasi kalau ada yang baru lagi, brother sister bisa terus mengikuti kemana kita ngopi. Terima kasih dan tetap dengan saya di channel Angkat Kopimu, bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.